Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sadaqallahul azim. Yang pertama kita hormati panitia maulid dan seluruh pengurus musola apa ini? Niratul Iman. Yang kita muliakan guru kita Kiai Haji Komarudin, dan juga tetamu jauh kita Kiai Haji Ahmad Hasan dari Cirebon, para guru, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian, alhamdulillah, biar bulan maulid udah jauh kemana-mana, masih ada aja yang nyelenggarain maulid ya. Ini kena saking cintanya apa karena nggak keduman hari dah. Alhamdulillah tradisi ini masih kita pertahankan karena banyak sekali manfaatnya. Tempat kita bertemu, bermusafahah, saling tanya kabar, duduk berjamaah, membaca tahlil, selawat, mendengarkan ilmu, semuanya adalah disyariatkan oleh agama kita, dan semuanya adalah sebuah ibadah yang mendapat pahala. Bahkan kalau kita bertemu sesama mukmin, sesama muslim, kita bertanya kabar, bersalaman, berpelukan, dosa-dosa kita rontok. Karena kalau sering bertemu, mungkin kita ada kelas, ada sedikit di antara sesama warga, sesama saudara, tetangga, ada aja ya salah. Maka ketika bertemu bisa bersalaman, berpelukan, maka hilanglah semua segala perasaan di hati. Jadi banyak sekali manfaatnya. Dan semua ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayat yang tadi saya baca, kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah fala tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat Allah, kamu kagak bakal bisa menghitung. Ada penjelasan begini Pak, Bu. Kita nanti masuk surga. Amin. Katanya bukan karena amal, kata Nabi. Dalam hadisnya tidak ada orang masuk surga karena amalnya, tetapi karena rahmat, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ngitung amal Pak, kalau kita ngitung banyaknya amal kita, itu tidak layak untuk dimasukin surga. Karena katanya dalam hadis dikatakan, kita hidup berapa tahun lah dikasih umur oleh Allah, katakan 70 tahun, 75 tahun dah. Itu 75 tahun, enggak semuanya umur 75 tahun itu produktif, isinya ibadah. Nabi bersabda, rufi'al qalamu an salas. Enggak ditulis baik buruknya ada 3. Pertama, dari kecil sampai balik. Katakanlah kita hitung rata 15 tahun dah. Anak dari kecil sampai 15 tahun itu enggak ada catatannya. Meskipun dia sholat, dia ngaji, belum ada catatan pahalanya.
75 tahun diambil 15 tahun tinggal berapa? 60. Kalau 24 jam kita bagi 3, kata kesehatan 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk ibadah. Begitu dah kita baginya supaya enak. Nah, kata Nabi tadi yang kedua, enggak ditulis amalnya orang tidur. 8 jam berarti belangko umur kita. Tadi itu 60 dibagi 3, berarti tidur 8 jam kalau dikumpulin jadi 1 berapa tahun? Bu, berapa tahun, Bu? 20 tahun. Kalau kita tidurnya 20 tahun, Pak, 20 tahun tidur aja, sisanya melek. Ya. Ya kan enggak 8 jam, 8 jam, 8 jam. Kalau 60 tahun hidup kita dibagi 3 waktu tadi, berarti 20 tahun tidur. Nah, 20 tahun tidur itu berarti belangko. Lah 60 diambil 20 tahun tinggal berapa, Bu? Bu, nggak dengerin ibu ya? 60 diambil 20 tinggal 40. 40 itu 8 jam, 8 jam, 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk ibadah. Sekarang kita lihat 8 jam dulu dah. Yang kerjanya tinggian korupsi enggak ya? Yang kerjanya ya di pasar apa nilep-nilep enggak ya, kan gitu ya. Kerja pokoknya 8 jam ini murni enggak, kita enggak ada dosa, murni enggak ibadah. Nah, saya enggak berani tuh kalau kita kasih ponten 8 jam. Nah, ini ya nggak apa-apa dah, mati juga. Yang penting ininya jangan mati nih. Nah, 8 jam kerja itu kita katakan yang bernilai pahala ibadah kira-kira berapa jam, Pak? Bapak berani ngasih nilai berapa tuh? Dari 8 jam yang cakep banget itu waktu, nggak ada dosanya, ibadah semua, itu kira-kira berapa jam tuh, Pak? Kalau kita mau ngasih berapa tuh? 4. Nah, ya ada 4. Berarti 20 tahun kalau 8 jam diambil 4 berarti 10 tahun. 10 tahun kita itu beribadah. Nah, sekarang yang sisanya 8 jam kita ibadah. Kira-kira ada nggak 8 jam kita ibadah tuh? Sholat 5 waktu kita hitung sholat 5 menit. Kalau 5 waktu 25 menit, belum sejam-jam macan. Baca Quran, terus sholat sunnah, qiyamul lail, sholat duha, kumpulin dah semua, paling 2 jam. Sisanya ngapain? Ngobrol, jalan sono, ngobrol sini, ngobrol situ. Hitung alokasi waktu 8 jam untuk ibadah juga nggak dapat. Itu juga tadi itu waktu kerja 8 jam nilai 4 sampai 10 tahun kagak dah. Artinya kalau ngandelin amal emang susah masuk surga itu. Namun karena rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Pertama, kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak bonusnya, Pak. Hanya umat Nabi Muhammad, ya, hanya umat Nabi Muhammad. Umat-umat dulu enggak. Kalau sakit, dosa kita dihapus. Kalau susah, dosa kita dihapus. Kata Nabi, tangan kita enggak ngapa-ngapa ketusuk jarum. Kalau bukan ketusuk jarum, ada tuh ketusuk apa? Bukan kayu tuh apa, masuk ke kesusuban. Ini orang sini semua asli kan ya?
Ya, kalau asli, saya mau ngomong asli ini. Ya, kesusuban. Itu kesusuban dihapus dosanya banyak banget. Makanya kita ini jadi umat Nabi Muhammad, kalau susah, kalau menderita, kalau kesakitan, kalau lagi kecewa, lagi bangkrut, nikmatin, karena itu dihapus dosanya. Itu yang bikin kita masuk surga tuh, rahmat-rahmat itu. Ini mah digerutuin, malah udah susah, udah menderita, lupa sama sholat. Kudunya mah lagi begitu tuh, baca zikir, kudunya. Emang sepatutnya begitu, sepatutnya. Biasanya orang kalau lagi muda, lagi senang, lagi banyak duit, lupa sama Allah. Pas lagi susah aja. Saya punya temen dulu tukang berantem. Mungkin orang sini ngedenger tuh daerah Cibitung kan tukang berantem mulu itu. Main bola berantem, nonton berantem, ya, berantem mulu. Saya punya tetangga ya, sering berantem. Saya dulu tahun 88 jadi ketua Karang Taruna. Jadi bikin apa, pengajian di RW. Nah, yang tukang berantem ini kagak mau ngaji. Seringnya main motor berantem. Satu ketika tabrakannya sama lawannya yang mau berantem, pada patah kakinya semua, patah pinggangnya, patah, ada yang masuk besi. Begitu saya ngedengar, terus besoknya saya lihat ke rumah sakit. Itu di mejanya ada buku tuntunan sholat, katanya. Kata saya, alhamdulillah. Kalau ingat sekarang, iya benar. Dikasih musibah baru ingat Allah. Itu rasanya, itu kayaknya itu hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Karena kita bukan boleh kita jadi umat Nabi, itu takdir Allah. Ya, nggak ada Pak yang lebih mulia selain menjadi umat Nabi Muhammad. Kudunya mah kita ini dipilih oleh Allah jadi umat Nabi, udah nggak ada yang membuat kita menderita, karena semuanya pahala. Ya, semuanya pahala. Ulama nyebutnya kalau yang enak-enak itu rahmat katanya. Tapi yang kalau enggak enak itu hikmah. Artinya hikmah, kalau Allah tidak ciptakan yang enggak enak, yang enak kagak enak. Bapak saya tanya, enakan punya duit apa enakan enggak? Saya kayak biar ditabokin bolak-balik, tetap kata saya enakan punya duit. Kenapa tuh? Karena enggak punya duit enggak enak. Coba orang yang hidupnya punya duit terus, malah enggak enak tuh. Ya. Jadi itu hikmah maksudnya. Nah, hikmah ini adalah juga lahir dari rahmat. Saya mengumpamakannya ibu itu ngebelai anaknya sayang, nyubit sayang. Lahirnya dari kasih sayang. Begitu juga umat Nabi, umat rahmat. Kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kepada Nabi Muhammad SAW melainkan rahmat bagi alam semesta. Dan Nabi ngaku, ana ar-rahmatul muhdah, sayalah rahmat yang dihadiahkan. Yang menjadi umatnya, maka dia menerima rahmat itu. Bahkan dalam hadis, orang yang ngereng-ngereng mati, sekarat, kesakitan, itu banyak banget dosa dihapus. Karena Allah itu, kalau kata kitanya, enggak sampai hati nyabut umat Nabi Muhammad. Jadi makanya begitu kena dicabut nyawa itu sakit.
Karena Nabi, Allah itu sayang kepada umat Nabi. Sakitnya ketika sekarat, dosanya banyak dihapus. Dan kita tahu, mungkin guru-guru kita pada cerita di akhirat nanti yang bisa ngasih syafaat duluan Nabi kita. Ya. Lah kalau Nabi kita duluan, berarti umat duluan yang dapat. Dan Nabi bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk umat-umatku yang punya dosa besar. Nah, oleh karena itu ulama kita meskipun udah lewat masih aja bikin maulid. Ini sebagai syukur kita sebagai umat Nabi bahwa kita adalah umat rahmat. Ya, umat rahmat. Dulu ulama kita ngartiin bismillah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim katanya. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih di dunia dan maha penyayang di akhirat. Nah, yang Rahman ini, semua yang ada di dunia ciptaan Allah itu juga kasih sayang Allah. Tetapi yang dapat Rahim hanya umat Nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat. Nah, maka kita mesti banyak membaca selawat kepada Rasulullah SAW. Banyak sekali ulama yang menasihati kita. Nggak ada doa yang paling kita perlukan di zaman ini, baca selawat. Baca selawat. Ibu-ibu lagi masak, baca selawat. Ngirisin bawang, baca selawat. Daripada ngomel-ngomel, ya diganti ngomelannya pakai baca selawat. Ngomelin laki, Bu, baca selawat aja udah. Ya. Karena hanya ibadah selawat yang biar kagak khusyuk, biar bacanya juga sambil main, sambil tidur, sambil jalan, diterima. Ibadah lain, Pak, kita berada di antara tidak diterima dan diterima. Hanya satu ibadah yang diterima langsung, pembacaan selawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan Allah nyuruh sholat, Allah nggak sholat. Allah nyuruh puasa, Allah nggak puasa. Allah nyuruh semua ibadah, Allah nggak melakukan. Tapi ketika Allah mau nyuruh orang beriman baca selawat, Allah menyatakan dulu dirinya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Baru dipanggil, wahai orang yang beriman, berselawatlah dan bersalamlah ya kepadanya. Itu satu rahasia besar. Kenapa kita terus berselawat? Ya, maka Nabi pun bersabda, setiap permulaan bicara ada dua sunnahnya, baca khutbah dan baca selawat. Ya, saya punya kawan, setiap ngomong kalau ada celah yang kosong mulutnya terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, berpuluh-puluh tahun masih mengekalkan saja. Saya ngelihat dia seperti dijaga, dipelihara oleh Allah. Ya, karena selalu ingat Nabi, selalu dia sebut selawat itu. Bahkan dia mau ngomong aja, mau nanya sama orang, bibirnya tuh Allahumma sholli ala sayyidina. Assalamualaikum, mau mana Pak? Allahumma sholli ala sayyidina. Itu meskipun pelan, udah biasa. Karena apabila mulut kita gerakan, Pak, itu menjadi sugesti kepada pikiran. Nanti kalau sudah besar motifnya di dalam pikiran ini, maka akan turun ke hati. Maka tumbuhlah cinta kepada Rasulullah SAW. Dan
semua itu kita yang memerlukan, ya. Kita yang memerlukan cinta itu, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah cinta kepada kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan semoga apa yang kita dengarkan dari penceramah pertama, kedua, dan ketiga semua menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah mudahkan untuk dapat kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada